informasi, saat ini kita melesat di Lampung. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Reni Wayuningsih sebagai host pada episode kita kali ini. Sekarang kita akan membahas pengabdian masyarakat dengan judul Optimalisasi daun sirih sebagai antiseptik kewanitaan dalam bentuk sediaan sabun daun sirih. Pengabdian masyarakat ini diketuai oleh Ibu Ana Mariza. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ana Mariza. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Mbak Reni. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Gimana kabar Mbak Reni? Alhamdulillah sehat Bu Ana. Bu Ana, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya? Iya, boleh Mbak. Boleh dong Bu diceritain terkait untuk pengabdian masyarakat yang Ibu ambil bersama tim nih Bu? Iya, baik. Ini dengan judul tadi ya sudah Mbak Reni sebutkan, optimalisasi daun sirih sebagai antiseptik kewanitaan dalam bentuk sediaan sabun daun sirih. Jadi di sini kami mendapatkan permasalahan yang kami temui di mitra. Jadi kami tim berdiskusi dengan dua bidang keilmuan Mbak. Di sini ada dari ilmu kebidanan dan dari farmasi. Kami mendapatkan pada saat survei ke lokasi mitra itu ditemui masih tingginya angka kejadian keputihan pada wanita usia subur, dan yang kedua belum optimalnya pemanfaatan daun sirih yang bisa digunakan sebagai salah satu terapi non farmakologi untuk mengurangi keluhan keputihan tadi. Wow, gitu. Untuk ide awalnya sendiri nih Bu, bermula dari mana sih Bu? Ya, jadi dari kami tadi sudah tim berdiskusi, jadi kami mendapatkan permasalahan tadi, kami ingin memberikan suatu inovasi teknologi, yaitu dengan adanya panci infusa tadi. Baik, untuk panci infusa sendiri nanti fungsinya seperti apa Bu? Ya, panci infusa ini jadi dia bentuknya bukan seperti panci biasa, jadi dia pancinya dua susun. Ada panci yang di bawah dan yang di atas. Jadi panci yang di bawah itu bentuknya lebih besar. Sehingga panci infusa ini mekanisme kerjanya dia memanaskan air di bawah. Jadi daun sirih tadi yang mau kita olah itu diletakkan di panci yang nomor 2 atau yang di atas. Sehingga tadi cara kerjanya pada saat air dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, panci yang di atas untuk merebus daun sirih tadi itu suhunya hanya sampai 90 derajat Celcius. Wah, berarti gitu. Tidak terpapar. Ya, jadi dia langsung ya Bu ya? Tidak langsung, ya? benar Mbak Reni, dia tidak merusak kandungan dari daun sirihnya. Jadi kita akan mendapatkan ekstrak daun sirihnya tadi dengan menggunakan panci infusa yang berbahan stainless. Wah, Bu, untuk urgensi dari pengabdian masyarakat ini sendiri itu apa Bu? Oke, tadi kan kita sudah dapatkan permasalahannya ya Mbak Reni terkait dengan kesehatan reproduksi yaitu keputihan. Jadi seorang wanita itu dalam kehidupannya pasti mengalami yang namanya keputihan. Jadi keputihan itu bisa bersifat fisiologis atau normal, atau bisa juga dia bersifat patologis atau adanya suatu penyakit. Jadi kalau fisiologis itu seperti kita kondisi biasa, misalnya pada saat stres, kondisi pada saat sedang hamil, kecapean, nah itu mungkin bisa memicu terjadinya keputihan. Tapi yang bersifat fisiologis. Kalau tadi yang dia keputihannya patologis, itu bisa dikarenakan adanya suatu penyakit. Jadi salah satunya misalkan kanker serviks atau kanker leher rahim. Pernah dengar ya Mbak ya? Nah itu angkanya kan cukup tinggi di Indonesia. Betul. Nah jadi salah satu tandanya itu ditandai oleh adanya keputihan yang patologis. Ya. Nah yang patologis tadi yang seperti itu Mbak, yang dia berbau, gatal, warnanya kuning kehijauan, menimbulkan panas di sekitar organ reproduksi wanita. Nah itu bisa menjadi suatu tanda bahwa keputihan ini mengarah ke keputihan yang patologis. Seperti itu. Itu tuh cukup bahaya sekali ya Bu ya untuk wanita jika memang untuk daerah kewanitaannya sendiri itu tidak dijaga seperti itu ya Bu ya. Iya benar Mbak Reni. Jadi harus kita yang aware, kita harus waspada. Oh kalau keputihannya mengarah ke patologis berarti harus kita lakukan suatu penanganan. Ya kalau tadi dengan non farmakologi kan tim juga sudah pernah melakukan penelitian dulu sebelumnya tentang keputihan. Nah, jadi di sini ada manfaat dari daun sirih. Daun sirih yang tadi kandungannya mengandung tanin dan euganol yang bisa untuk membunuh jamur Candida albicans.
Wah, berarti memang daun sirih itu manfaatnya penting sekali ya Bu ya untuk Iya. kesehatan, khususnya di kesehatan daerah kewanitaan. Wanitaan, benar sekali Mbak Baik. Reni. Bu Ana, untuk kandungan dari daun sirih itu sendiri, apakah memiliki pH yang sesuai dengan daerah kewanitaan nih Bu? Ya, jadi kita jelaskan dulu Mbak Reni manfaat juga atau kandungan dari daun sirih. Daun sirih ini mengandung tanin yang memang dia sebagai sekresi cairan vagina. Kemudian dia juga mengandung euganol yang bisa membunuh jamur Candida albicans. Jadi tadi memang diharapkan yang menggunakan sabun daun sirih ini yang memang dia mengalami keputihan. Kalau nanti dia misalkan menggunakan secara rutin juga tidak kita anjurkan karena takut akan mengubah floral normal di daerah vagina. Bu, untuk tahapan dari pelaksanaannya sendiri, ini dimulai dari kapan Bu Ana? Iya, untuk tahapan jadi kan kita datang dulu ke lokasi mitra, kita berdiskusi untuk kegiatan ini kapan akan dilaksanakan. Setelah itu kita laksanakan kegiatan dengan tahapan, yaitu kita melakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu. Jadi kami dari ilmu kebidanan memberikan sosialisasi mengenai apa itu keputihan, bahaya keputihan, kemudian cara penanganan keputihan. Kemudian dari bidang farmasi memberikan edukasi mengenai manfaat dari daun sirih ini dan cara pengolahannya. Yang selanjutnya tahapannya adalah kita pengolahan. Jadi kita tadi tahapannya yang pertama kita rebus daun sirihnya tadi sebanyak 10 lembar. Kemudian kita masukkan ke dalam panci susun yang di atas. Digabungkan bersama air 250 ml. Air yang di bawahnya setengah dari panci. Kemudian kita panaskan sampai mendidih itu maksimal 15 menit. Tapi yang kita ambil adalah air yang di atas, yang di panci saja ya Bu ekstrak ya. yang daun sirih tadi kita tunggu agak dingin, baru kita saring, kita masukkan ke dalam botol yang memang sudah kita bersihkan. Itu seperti botol spray. Jadi yang infusannya tadi sudah kita dapatkan, kita saring, kita simpan di dalam botol spray. Wah, Bu, untuk ukuran tadi 250 ml Iya. itu biasanya bisa menghasilkan berapa botol, Bu? Iya, 250 ml itu jadi kita panaskan sampai dia tersisa 100 ml. Hanya 100 ml saja? Iya. Wah. Jadi memang manfaat dari kandungan daun sirihnya itu maksimal kita dapatkan dengan panci infusa ini. Berarti benar-benar diambil ekstraknya saja Iya, ya Bu ya? benar sekali Mbak Reni. Bu, untuk pengabdian masyarakat ini sendiri yang Iya. terlibat siapa saja sih Bu Ana? Iya, yang terlibat kan dari tim ya Bu, dari tim dua keilmuan ini, kebidanan dan farmasi, kemudian juga dari mahasiswa kebidanan dan farmasi, dari pihak mitra itu kita melibatkan karena sasaran kita adalah wanita usia subur, jadi kita melibatkan dari ibu-ibu RT-nya, kader, ibu PKK, dan untuk lurah juga kebenaran perempuan juga, sehingga kita juga enak sharing ngobrolnya bahwa memang target kita ini wanita usia subur. Wah, benar sekali Bu. Jadi kalau sesama wanita kan memang kita ngobrolnya jadi ini ya Bu ya, karena Iya, mereka jadi pun paham iya. akan kendala kebersihan dari benar. daerah kewanitaan Kewanitaan, seperti wanita. itu. Baik, Bu, kalau untuk perannya sendiri nih Bu, perannya seperti apa Bu? Peran dari pihak mitra sendiri itu sangat membantu Bu. Dari kita datang ke sana, Bu Lurahnya itu mempersilahkan untuk nanti kita survei ke lokasi. Jadi kita memang melihat lokasinya langsung karena memang tadi di tengah kota. Tapi untuk kelurahan ini sendiri itu beradanya di perbukitan Bu. Cukup jauh atau Kalau gimana? dari kampus untuk jarak ke lokasi itu sekitar 8,8 km. Sebenarnya tidak terlalu Tidak jauh begitu ya Bu jauh. ya? Cuman hanya memang akses untuk mencapai lokasi itu dia berada di perbukitan, sehingga memang untuk kegiatan itu kita minta tolong gitu Bu, bantuan dari pihak mitra membantu kita sampai di atas gitu. Kita dijemput dengan roda 2, kemudian kita berhenti, kita jalan kaki lagi. Wah, Karena tidak ada yang tidak bisa dilalui sepeda motor juga gitu Bu. seperti itu. Jadi benar-benar harus jalan kaki seperti Iya. itu Bu untuk menuju ke lokasi. Lokasinya. Jadi naik motor sampai jarak yang memang bisa ditempuh motor, setelah itu kita jalan kaki ke atasnya. Wah, luar biasa sekali. Iya, Bu. Nah, Lebih kalau sedikit untuk ini. baik. Kalau untuk peran dari mahasiswanya sendiri seperti apa nih, Bu? Ya, mahasiswa kan ada dari dua keilmuan ya Bu, dari kebidanan dan farmasi. Jadi dari ilmu kebidanan sendiri kan sesuai dengan rekognisi mata kuliahnya, mereka untuk terkait dengan kesehatan reproduksi. Jadi mereka memang kami libatkan untuk persiapan pada saat kami mau melakukan sosialisasi tentang keputihan.
Kemudian dari keilmuan farmasi sendiri, mahasiswanya membantu Bu Ade, dosen dari farmasi, dalam pengolahan daun sirihnya tadi menggunakan panci infusa. Wah, berarti mahasiswanya sendiri memang berperan penting di pengabdian masyarakat Bu Ana beserta tim ya Bu ya? Ya, benar, sangat berperan sekali Bu, membantu kami juga. Baik, apa sih Bu kisah menarik selama pengabdian masyarakat ini berlangsung? Ya, karena ini memang baru pertama ya Bu di lokasi mitra, jadi pada saat kegiatan itu kami sharing Bu tentang yang namanya panci infusa. Selama ini ibu-ibunya itu di sana kalau membuat rebusan daun sirih itu mereka menggunakan panci biasa yang satu susun itu ya Bu. Kemudian itu juga dari bahan yang aluminium. Menurut studi yang sudah pernah saya baca bahwa kandungan dari aluminium itu untuk merebus olahan ataupun makanan itu ditakutkan logamnya bisa masuk atau mengkontaminasi zat kandungan yang ada di daun sirihnya tadi gitu. Jadi kami kenalkan yang namanya panci infusa ini, yang tadi panci 2 susun ya Bu. Yang baik itu adalah menggunakan panci yang berbahan stainless atau kaca, sehingga dia tidak merusak kandungan dari zat atau mungkin makanan yang kita olah tadi. Baik, berarti memang untuk panci infusa sendiri itu memang sudah food grade berarti ya Bu ya? Iya, sudah food grade dengan kode 304 tadi Mbak. Oh baik, nah Bu ini ilmu baru juga nih buat saya, mungkin juga buat sobat vokasi di rumah. Ternyata untuk panci aluminium itu tidak baik untuk kesehatan jangka panjang ya Bu ya? Iya, ditakutkan tadi karena bisa mengkontaminasi dengan kandungan logamnya yang masuk ke dalam makanan yang kita olah. Jadi nggak hanya daun sirih aja, jadi kalau kita mengolah makanan sehat, misalnya kita masak sayur gitu, nah itu dianjurkan juga menggunakan yang stainless ataupun kaca. Wah, luar biasa sobat vokasi. Nah, sobat vokasi, di sini kita dapat ilmu baru. Ternyata untuk panci aluminium itu kalau bisa jangan dipakai lagi ya, karena memang bisa mengakibatkan adanya penyakit di jangka pendek maupun nanti jangka panjang ya Bu ya. Benar Mbak Reni. Baik. Nah Bu Ana, untuk tantangannya sendiri seperti apa nih Bu Ana? Ya, tantangannya di sana kan mungkin karena banyak wanita usia subur ya Mbak Reni ya. Jadi memang kita dari masyarakatnya sendiri mungkin kurang aware juga. Oh, ini sebenarnya keputihan ini jika tidak ditangani, ini bisa nanti merambat ke organ dalam bagian reproduksinya. Salah satu tadi yang dijelaskan di awal bisa menjadi sebagai gejala dari kanker leher rahim. Nah, jadi kami meningkatkan awareness dari wanita usia suburnya dengan ini melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan menggunakan daun sirih yang memang sudah ada di lokasi mitra untuk diolah agar bisa untuk mengatasi keputihan tadi. Wah, berarti ini menjadi salah satu solusi dari tantangan tersebut ya Bu ya? Iya, benar Mbak Reni. Baik. Bu, di sini untuk penerima manfaat dari pengabdian masyarakat Bu Ana bersama tim siapa saja sih Bu? Ya, karena sasaran kita memang wanita usia subur, tentu penerima manfaatnya adalah para wanita yang ada di lokasi mitra. Tentunya mereka juga bisa nanti mengajarkan ini, teknik ini, merebusnya, cara mengolahnya, menggunakan panci stainless kepada mungkin punya anak remaja putri di rumah, bisa diajarkan sehingga nanti kesehatan reproduksi jangka panjangnya juga lebih baik lagi. Seperti itu Mbak Reni. Bu, untuk perebusan dari daun sirih ini sendiri, ini tuh berarti tidak harus menggunakan panci khusus itu ya Bu ya? Ya, kalau atau seperti apa Bu? Ya, jika memang karena kan untuk panci infusa ini Mbak Reni dengan harganya memang lumayan, ya mengingat di sana warganya juga mungkin menengah, jadi tidak semuanya mungkin sanggup untuk membeli. Jadi kami ya walaupun tidak yang menggunakan panci infusa bisa menggunakan panci stainless atau kaca gitu. Yang penting dia mengolahnya tidak menggunakan panci aluminium. Gitu. Kalau menggunakan panci infusa sih lebih baik karena tadi ya pemanasannya tidak berlebih sehingga infusanya bisa didapatkan dengan baik kandungannya tadi. Baik, berarti untuk panci infusa sendiri nanti pemanfaatnya menjadi lebih optimal pastinya ya Bu ya? Iya, benar sekali Mbak. Nah sobat vokasi, buat sobat vokasi yang tidak memiliki panci infusa, bisa banget buat di rumah dengan panci berbahan dasar stainless atau kaca. Bu Ana, ada nggak nih Bu testimoni dari mitra terkait untuk pengabdian masyarakat Bu Ana sendiri? Oke.
Oke, terima kasih Mbak Reni. Jadi untuk kegiatan ini karena memang sasaran kita adalah para wanita usia subur, jadi kami melakukan testimoni kepada mitra. Mereka mengatakan bahwa untuk kegiatan ini sangat bermanfaat Mbak Reni. Alhamdulillah mereka juga sangat antusias mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir sampai kita dievaluasi. Mereka juga pada saat kita tanyakan, karena kegiatan ini baru pertama kali, harapannya tentu bisa berkelanjutan Mbak Reni gitu. Wah, mendapatkan respon yang baik ya Bu ya. Iya, benar Mbak Reni. Nah Bu, untuk keluaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini apa saja tuh Bu? Oke, untuk keluarannya ada beberapa Mbak Reni. Yang pertama kita untuk kegiatan hibah ini sendiri, ini sudah kita publikasikan di Jurnal Pengabdian Masyarakat, Sinta 5. Kemudian untuk di media elektronik sudah kita upload untuk berita kegiatannya di lampungpro.com. Kemudian untuk di YouTube juga kita sudah punya YouTube Universitas Malahayati juga sudah kita upload di situ. Wah, Itu, luar Mbak, biasa. keluarannya. Berarti memang sudah dipublikasikan ya Bu ya? Sudah dihakikan juga. Oh, sudah haki dan publikasi. Iya, benar Mbak Reni. Wah, luar biasa sekali nih Bu. Bu Ana, untuk produk sabun daun sirih ini apakah sudah dipasarkan Bu? Iya, untuk pemasaran memang belum sampai tahap di situ Mbak Reni. Jadi karena kita baru sebatas pelatihan dan pengemasan produk, sehingga untuk pemasaran mungkin memang belum kita lakukan. Mungkin insya Allah keberlanjutan dari kegiatan ini ke depannya mudah-mudahan bisa. Wah, semoga nanti ke depannya bisa dijual secara bebas ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Wah, baik. Bu Ana, ini tuh untuk pengabdian masyarakat ini sendiri, nanti ke depannya pengembangannya seperti apa Bu Ana? Ya, harapan kami kan karena ini kami pengolahannya masih dalam bentuk sabun daun sirih. Nah, jadi mungkin nanti bisa keberlanjutan pengolahannya dalam bentuk misalnya panty liner atau mungkin tisu yang berbahan dasar sabun daun sirih, sehingga memang harapannya mungkin untuk lebih praktis ya Mbak ya, bisa dibawa kemana-mana gitu, jadi bisa mobile saat kita bepergian itu bisa sebagai simpanan jika nanti kita sedang mengalami keputihan nih, bisa kita gunakan sabun atau mungkin tadi tisu berbahan dasar daun sirihnya. Wah, berarti nantinya ke depannya itu bisa digunakan di mana saja ya Bu ya? Iya benar Mbak. Ya, jika dilihat juga manfaat dari daun sirihnya sendiri kan manfaatnya cukup banyak ya Bu ya? Iya benar, untuk mengatasi khususnya keputihan tadi. Betul banget. Nah Bu Ana, pengabdian masyarakat ini kan berhasil mendapatkan pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen vokasi. Ada nggak nih Bu kesan dan harapan Bu Ana terhadap program PPM ini Bu? Oke, terima kasih Mbak Reni. Kesan saya yang pertama tentu sangat bahagia, sangat bangga akhirnya bisa lolos. Karena sedikit cerita Mbak Reni, ini tahun kelima saya mengajukan tahun lalu itu. Alhamdulillah setelah tahun kelima akhirnya proposal saya perdana lolos dan didanai oleh DAPTV. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak DAPTV yang telah meloloskan proposal kami sehingga tahun 2023 akhirnya kami mendapatkan pendanaan yang pertama kalinya. Nah, untuk harapan Bu Ana terhadap program PPM ini Bu? Iya. Oke, terima kasih Mbak Reni, Sobat Vokasi. Jadi harapan saya tentunya tidak hanya sampai berhenti di sini. Harapan di tahun-tahun berikutnya proposal kami bisa kembali lolos dan didanai oleh pihak DAPTV. Itu Mbak Reni. Baik, Bu, boleh dong Bu kasih tips and trick untuk Sobat Vokasi di luar agar mendapatkan pendanaan yang serupa dengan Bu Ana? Ya, mungkin kalau tips and trick intinya kita dari awal sudah membaca panduan dulu. Ya, jadi intinya kalaupun membuat proposal bagus tapi kita tidak melihat panduannya, tentu kita tidak akan sesuai. Jadi kita melengkapi dari administrasinya, kemudian secara substansi juga harus sesuai dengan apa yang diminta dari pihak DAPTV. Yang secara simpel aja, misalkan kayak jumlah kata. Jika diminta maksimal 500 kata, ya berarti kita berikan sejumlah segitu Mbak Reni. Jadi jangan kurang, juga jangan terlalu berlebihan. Sehingga nanti insya Allah kalau kita sudah mengikuti panduannya, substansinya itu yang diminta seperti apa, alhamdulillah juga akhirnya bisa lolos. Buktinya saya di tahun kelima ini sendiri, setelah 4 tahun mencoba gagal, di tahun kelima akhirnya bisa lolos. Setelah ya memang kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya, kekurangan kita, akhirnya kita bisa lolos juga. Gitu Mbak. Nah Sobat Vokasi, intinya memang harus membaca panduan yang ada ya, dan juga mengikuti aturan-aturan tersebut, seperti itu. Baik,
Bu, terima kasih banyak ya Bu Ana sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Mbak Reni. Berbagi cerita dengan saya dan juga dengan Sobat Vokasi di luar sana. Iya Mbak Reni. Nah Sobat Vokasi, untuk pengabdian masyarakat ini bisa memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar kita. Contohnya, Bu Ana beserta tim menggunakan daun sirih sebagai sabun antibakterial untuk mengobati keputihan pada wanita usia subur. Nah Sobat Vokasi, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga konten ini memberikan manfaat dan juga menginspirasi Sobat Vokasi semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bu Ana, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Mbak Reni, semoga next time bisa mampir lagi ke kampus Malahayati.